Kalau mobil-mobil Jepang kan biasanya dia digantung gitu. Jangan diragukan lah mobil ini ya. Halo Lexus, banyak banget nih mobil-mobil baru yang launching di Gias 2025. Nah, ada 2 mobil MPV dan juga 2 mobil SUV yang menarik perhatian gua. Dan masing-masing itu EV dan juga HEV yang bakal gua review. Penasaran mobilnya apa? Dan mobil mana yang paling unggul? Tonton video ini sampai habis. Kembali gua ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Yuk langsung kita cekidot mobil ini. Oke, ini dia Chery Tiggo 9 CSH. Plug-in hybrid, dibekali mesin 1500 cc turbo, mesinnya sama dengan mesin Chery Tiggo Cross. Kalau dilihat dari tampak depan, ya, dari headlampnya dia udah LED projector dengan sen sequential. Keren banget sequential. Terus grillnya 3D. Ya, kalau dilihat-lihat itu mirip dengan Audi ya. Cakep banget, dan tidak lupa juga ini sensor ADAS. Gede banget. Untuk sektor kaki-kaki dia menggunakan velg ring 20. Gede banget. Jadi mobil ini udah bongsor ya, terus velgnya gede, jadi mobilnya terlihat lebih berisi, berotot ya. Velgnya ring 20 dan juga dibalut dengan ban 245/50. Cakep banget, ini mobil keren banget. Oke, kita masuk ke dalam. Ini setirnya cakep, touch. Kemudian setirnya itu flat bottom yang jelas. Palang 3, tapi ada rongga gitu, terus ada logo Chery-nya di sini, tulisan Chery. Kalau Chery Tiggo Cross itu kan dari MID ke head unit kan seamless. Ini karena memang head unitnya gede, ini 20 inch maybe ya. Jadi MID-nya terpisah kecil gitu. Dan mobil-mobil sekarang itu keren banget. Dia itu flat gitu dashboardnya. Jadi ketika kalian ngelihat ke driver tuh punya pandangan luas gitu loh pada saat berkendara. Nah, tadi yang untuk adjuster dari electric seat-nya itu ada di sini ya, ada di pintu. Ya, reclining. Ini reclining-nya. Dashboard tengah sudah disupport dengan wireless charging. Taram, wireless charging. Oh, panoramic sunroof, entertainment yang audionya Sony coy. Chill. Untuk gasnya bergaya Eropa ya, dari bawah ke atas, bukan digantung, tapi dia di tuh. Kalau mobil-mobil Jepang kan biasanya dia digantung gitu gasnya, kalau ini dari bawah. Udah ada tirai, jok kulit premiumnya, berasa banget premium. Walaupun adjuster untuk kursi belakang ya masih manual lah. Jadi mobil ini memang driver centric gitu. Jadi kalau ngebawa mobil ini memang dimanjain dengan dari kursi pijet, engine gede, MID-nya ya sol-sol lah cukup. Terus konsol box-nya gede. Tapi untuk yang di bagian belakang, untuk pengaturan AC-nya ada di bawah dan ini digital. Dan kerennya, kursinya sudah dilengkapi dengan heater dan juga fan ya. Pemanas dan ya, keren banget. Tidak lupa ambience light, nih ada ambience light-nya. Ini stylenya ornamen kayu itu terus ada kombinasi dengan kulit. Oke, di bagian kiri untuk colokan listrik. Ya, ini ya. Di bagian kanannya untuk pengisian bahan bakar. Karena dia plug-in hybrid, makanya harus dicolok. Untuk dimensi, mobil ini memiliki panjang di 4.810 mm dengan lebarnya di 1.925 mm, tingginya di 1.741 mm. Yo, nah ini adalah EV9 GT Line. Nah, Kia EV9 GT Line ini sekarang ada 2 varian. Yang pertama adalah GT Line yang dikeluarkan pada tahun 2023 kalau tidak salah. Dan kemudian yang varian berikutnya yang Earth ya, Dawn-nya itu diluncurkan kalau nggak salah Juli 2024. Nah, sekarang yang di hadapan gue itu adalah yang EV9 GT Line. Kalau kita lihat tampak depannya, wow keren banget ya, cakep. DRL-nya udah cakep. Kemudian dia udah ada 12 LED headlamp-nya dan grill digitalnya nih loh. Wah, keren ya. Grill digital. Walaupun lihat tadi fan-nya belum sequential dan dia udah disupport juga dengan grill aktif ya. Grill aktif, jadi kalau tidak salah kalau baterainya udah mulai kepanasan, grillnya akan ngebuka gitu. Jadi bisa memberikan udara ke baterainya kalau tidak salah. Dan ini ADAS. Ini ADAS-nya, kamera 360 dan ini adalah sensor. Cakep ya.
Nah, untuk dimensinya sendiri, dia itu memiliki panjang di 5015 mm dan untuk lebarnya itu dia di 1980 mm, tingginya di 1780 mm. Oke, kita masuk ke dalam. Wah, enak banget ya. Kursinya enak banget, full elektrik. Kemudian udah memory seat lagi. Keren banget. Dan ini kursinya kursi gaming loh, lihat tuh. Headrestnya. Cakep. Yang gue notice banget di sini adalah mobil EV itu ya. Terutama untuk EV9 ini, si Kia ini, setirnya keren banget. Ya. Setirnya keren banget. Keren juga itu adalah MID dengan head unitnya tuh seamless. Keren, cakep banget. Dan dia sudah dual sunroof. Tadi pas kalau kalian ngeh gitu, pas kalian buka pintu, setirnya akan otomatis ya. Otomatis bergerak gitu. Jadi ketika masuk, otomatis akan bergerak ke atas setirnya. Setelah itu baru deh kita sesuaiin. Atau nanti joknya bisa pakai memory seat. Jadi kalian udah nyimpen gitu lah. Settingan kalian di mana, tinggal dipilih, dia akan menyesuaikan. Keren banget, cakep banget. Untuk pengaturan kursinya dia udah elektrik ya, dan juga terdapat heater di kursi jok depan maupun jok belakang. Untuk entertainment, karena head unitnya udah cakep banget, dia itu untuk speakernya dia pakai Meridian, ya. Jadi untuk entertainment jangan diragukan lah mobil ini, ya. Secara harganya lumayan loh, dari 1,6 sampai dengan 1,9. Cakep banget. Kursi belakangnya baris ketiga elektrik, jadi bisa turun secara elektrik. Memang harga sesuai lah. Fan dan heaternya udah ada ya untuk jok di bagian belakang. Oke, tadi gue sempat skip untuk nyampain bahwa dia menggunakan velg di 21, ring 21 dengan profil bannya itu di 285/45. Berbeda dengan versi yang Earth ya, lebih kecil lagi. Untuk colokan pengisian dayanya ada di sini. Ya. Jadi jangan didorong-dorong ya guys. Nih. Cakep. Ini dia kecanggihan mobil 1,9 M ya. Tuh. Untuk ngerebahin kursi belakang bisa dikontrol dari sini. Dan baris kedua juga udah bisa dikontrol dari sini. Ya, gitu. Tuh. Otomatis. Satu lagi itu. Cakep banget. Ketika direbahin itu, dia juga bisa rata lantai. Jadi lega banget nih mobil. Oke, tadi kan kita sudah ngebandingin tuh SUV yang EV dan juga HEV. Nah, sekarang kita akan bandingin MPV yang EV dan juga HEV. Yo, ini dia Maxus Miva 9 ya, mobil inceran keluarga Indonesia juga nih. Keren banget, electric vehicle pastinya. Dan kalau kita lihat dari tampak depannya, tuh, lihat DRL-nya nyambung ya dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, biasalah mobil elektrik itu pasti udah nggak ada ini lagi nih, apa namanya? Udah nggak ada grill lagi. Nah, tapi ada nih sedikit di bawah grillnya, mungkin biar sirkulasi anginnya bagus ya pada saat berkendara. Dan untuk headlampnya sendiri, dia biled ya. Tidak lupa juga ada kamera di sini, kamera 360 yang ada di sini. Nah, mobil ini eksteriornya bergaya two-tone dan juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof ya, panoramic sunroof. Keren banget ini mobil ya kalau dilihat dari depan, tampak depan. Mobil ini memiliki panjang 5.270 mm, lebarnya di 2.000, kemudian untuk tingginya dia di 1.870. Untuk tenaga sendiri, dia itu di 245 horsepower, dengan torsinya di 350-an Nm kalau nggak salah. Yuk sekarang kita cek interiornya. Untuk di tempat pengemudi, dia simpel banget, minimalis. Yang gue suka adalah dia flat dashboard ya. Jadi buat si driver untuk melihat ke depan itu cukup luas banget. Dashboardnya minimalis. Ya, kita lihat MID-nya kecil banget, digital. Terus setirnya dia cukup keren dan flat button ya. Nah, untuk adjuster dari joknya sendiri, dia udah elektrik ya, maju mundur, reclining, sama tinggi rendahnya. Dan joknya juga udah disupport dengan heater ya, heater dan juga pendingin. Keren banget. Ini soft touch. Ini kalau kalian bisa lihat, ini sempat yang gue singgung tadi bahwa ini adalah mobil passenger centric, dan kita lihat itu sini. Wow. Table-nya, build quality-nya keren banget sini. Adjusternya, keren. Dia udah touchscreen ya. Udah ada layar di sini.
Jadi kalau kalian untuk mengoperasiin joknya bisa banget dari sini. Cakep banget. Sudah dilengkapi heater ya, dan juga pendingin. Ini tadi yang sempat gue singgung, panoramic sunroof, posisi AC ada di sini, dan ada lampu untuk penerangan ketika kalian mau membaca dan segala macam ya. Di sini. Untuk mengoperasiin AC-nya udah digital. Oke, kita lihat belakangnya nih. Headlamp-nya keren banget, seamless ya. Untuk kapasitasnya oke lah. Nah, mobil ini menggunakan baterai lithium 90 kWh dan diklaim baterai fullnya itu dia bisa menempuh 440 sampai dengan 520 km. Panjang juga dengan mobil bongsor seperti ini ya. This is it, pesaingnya dari MIFA 9. Ya, tapi beda ya. Yang itu elektrik, yang ini hybrid. Sekarang terserah kalian mau pilih yang mana. Mau yang hybrid atau mau yang elektrik. Dan ini adalah Alphard HEV. Siapa yang tidak kenal dengan produk Toyota ini? Mobilnya pasti keren, build quality-nya pasti cakep banget. Tuh, lihat aja sendiri tuh. Kurang mewah apa? Grillnya lebar banget. Ya, ini sensor ADAS-nya udah di sini, kamera 360, dan grillnya cakep, futuristik banget. Nah, untuk headlamp-nya, dia udah disupport dengan Pro G 3 titik ya. Pro G 3 titik, dan yang jelas sen-nya sequential pastinya. Oke, cakep banget. Ini ada ornamen garnish yang menegaskan kesan luxury dari mobil yang satu ini. Oke, mobil ini sesuai DNA-nya ya. Dia itu passenger centric. Siapa sih yang nggak kenal Alphard gitu ya? Keren banget supportnya untuk adjustable electrical dari jok baris keduanya ada di sini. Cakep banget, dan dia udah disupport dengan colokan ya. The real colokan listrik. Walaupun dia passenger centric, untuk driver sendiri dia keren banget ya. Di depan dashboardnya keren banget. Ya, dashboardnya luas banget dengan head unit gede banget. Dan pengoperasian AC-nya udah digital ya, mirip dengan LM. Ya, kalau kita bisa lihat. Keren banget untuk konsol tengahnya. Oke, jadi untuk adjustable electric seat yang di bagian belakang tuh ada di sini tombolnya, ya. Untuk pengoperasian bagasi tidak lagi di sini ya, tapi ada di samping. Jadi buka tutup bisa di sini ya, di kiri dan di kanan. Jadi nggak ada lagi tuh yang pencet-pencet di sini karena ribet, masih orang dari samping. Ya karena mobil ini bongsor banget, penasaran kan dengan dimensinya? Dimensinya itu untuk panjangnya sendiri dia di 5010. Dan dia itu lebarnya di 1850 mm, kemudian tingginya itu dia di 1945 mm. Jadi gimana? Tertarik dengan 4 mobil yang barusan gue review? Kalau kalian tertarik, kalian bisa melakukan trade-in mobil lama kalian di OLX Mobi selama Gias 2025. Tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Ice BSD. Cari mobil bekas, pilih yang ahli, OLX Mobi.